Sonora FM. Ya, sahabat Sonora, pastinya kami terus hadir menemani sahabat Sonora di talk show bersama Nestle Batita, tips menyiapkan anak tangguh anak batita saat di rumah aja dan juga new normal, bersama dengan narasumber kami Dr. Salma Kamarudin SPA MKes ya. Oke dokter, kita langsung saja. Ini sudah ada beberapa sahabat Sonora yang bergabung melalui WhatsApp yang kami terima. Ini cukup banyak juga sahabat Sonora yang berpartisipasi ya. Sudah ada telepon ya. Oke, kita terima telepon dulu, dokter. Selamat siang dengan Dari Suharso. Oh, kembali Dedi Bapak Suharso ya. Oke. Iya, silakan Pak Suharso. Pertanyaannya mohon singkat aja ya Pak ya, karena kita dibatasi waktu Pak Suharso. Silakan Pak. Mau nanya ini. Kalau anak di atas 1 tahun itu bagusnya makan apa, terus vitaminnya apa? Itu aja ya. Oke, 1 tahun ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Suharso. Silakan Dokter Salma. Ya. Anak di atas 1 tahun itu makanannya yang paling bagus adalah family food. Jadi sudah bisa makan makanan keluarga. Jadi udah nggak masak-masak bubur lagi tuh misalnya ibunya Pak. Jadi sudah makan nasi, tapi ya nggak ikut juga lah kali kalau kita makan ayam level 5 gitu, enggak. Ya, ayam goreng. Tapi ya sudah bisa makan nasi. Sudah bisa makan makanan keluarga, itu yang terbaik. Ya, komposisinya ya seperti dijelaskan tadi, ada daging, ada protein, bisa daging, ikan, tahu, tempe, dan sayur-sayuran. Seperti sayurannya jangan lupa. Kalau tidak mau makan sayurannya, at least makan kuahnya. Di dalam kuah kan ada, ketika direbuskan nutrisinya akan keluar ke kuahnya ya. Jadi seperti itu. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Ya, tadi mengenai vitamin. Oke. Sebenarnya kalau PD makanannya udah banyak, komposisinya udah cukup, udah beraneka ragam, gak usah pakai vitamin ya nggak apa-apa ya. Kalau PD. Tapi kalau merasa kurang PD ya tergantung maunya apa gitu kan. Vitamin banyak ada untuk daya tahan tubuh. Kan saya nggak bisa nyebut merek juga di sini. Jadi vitamin banyak Pak. Jadi bisa ada untuk daya tahan tubuh, ada untuk perkembangan otak, ada vitaminnya sendiri untuk menambah nafsu makan, seperti itu. Ada vitamin yang hanya melengkapin seperti zat besi, vitamin khusus zat besi, seperti itu. Zinc, ada vitamin khusus zinc, seperti itu. Jadi kalau vitamin sih ada baiknya konsultasi dulu ke dokter. Jadi kita lihat anaknya kekurangan apa, baru di situ kita tambahkan. Oke. Baik, kita ke WA ini langsung ada Turinem ya, Ibu Turinem. Mau tanya, ini katanya dalam masa pandemi ini ada nggak makanan yang bisa meningkatkan imun anak sehingga anak selalu dalam keadaan fit? Terus makanan apa yang bisa meningkatkan kecerdasan anak? Ini udah dapat sebenarnya dari Nestle Batita tuh dari Mas Riko ya. Iya, jadi tadi sudah dibahas ya, makanan yang meningkatkan imun, yang tinggi proteinnya. Kemudian diajak berjemur, sinar matahari, makan banyak buah untuk vitamin D-nya, zinc-nya juga dalam buah-buahan, makanan laut, seleniumnya makanan laut. Betul. Seperti itu. Iya, ini sama pertanyaan senada dari Ibu Nurhayati Banyuasin. Makanan apa yang boleh diberikan kepada anak yang baik dan makanan apa yang tidak boleh nih agar anak jadi pintar, cerdas dan perkembangan otaknya baik. Oke, ini udah juga sebenarnya dokter ya. Makanan laut sih sebenarnya juga bagus, omeganya tinggi kalau makanan ikannya ikan laut ya dibandingkan ikan sungai. Jadi untuk kecerdasan ikan laut. Selanjutnya ini dokter, ini saya nggak ada namanya ya, tapi 0821 8288 14 sekian. Mau nanya ini kalau anak susah makan sayur gimana mengatasinya dokter? Iya, jadi memang di dalam sayur itu 2 ya. Yang pertama kita mau seratnya, yang kedua kita mau mineral dan vitaminnya. Jadi kalau mineral dan vitaminnya kuahnya tadi juga sudah cukup mewakilin ya. Tapi kalau lebih baik lagi makan sayurnya. Nah untuk seratnya memang harus dimakan sayurnya. Ya susah gampang sih nyuruh anak makan sayur, tapi mestinya ibunya yang lebih kreatif seperti itu. Sayurnya mungkin diolah, dibuat olahan, dibuat jadi gorengan yang crispy, mungkin bisa kemudian dibuat lebih berasa, tasty, atau dibuat dalam bentuk bento. Lebih menarik perhatiannya bahwa sayur itu bukan sesuatu yang membosankan. Kalau di bento kan misalnya rambutnya dari sayur seperti itu kan mungkin pasti dimakan.
kekreativitasan orang tua ya, itu dokter, yang dibutuhkan. Iya, dan ibunya juga harus mencontohkan makan sayur, jangan ibunya nggak makan. betul. Iya, jadi anak itu melihat. Jadi kalau ibunya nggak mau makan sayur, dia merasa sayur itu bukan sesuatu yang ini. Jadi, tapi kalau ibunya biasa aja di depan anaknya melahap sayur, pasti anaknya mikir, oh itu pasti enak. Dan nyontoh langsung ke orang tua Iya. ya. Oke, baik, kita ke penelpon lagi nih, ada Ibu Kartika di Musilanda. Selamat pagi Ibu Kartika. Ya, halo. Ya, Ibu Kartika silakan pertanyaannya langsung saja. Pertanyaannya ini, Bu. Aku nih sering sakit kepala. Oh, masalah anak ya? Untuk anak Ibu. Oke. Masalah anak. Baik, iya. Iya, masalah anak, Bu. Ya. Masalah anak. Anak saya ini gini, Dok. Dia ini umur 2 tahun. Tapi susah bicara. Bicaranya nggak jelas. Iya. Mana tuh, Dok? Iya. Terima kasih ya Ibu Kartika. Kalau untuk anak ini perkembangan bicaranya nih, dokter. Perkembangan bicaranya jadi kurang tanggap berarti ya. Jadi perkembangan bicara itu sebenarnya kalau usia 2 tahun kalau dibicaranya tidak jelas kita sudah bilang terlambat bicara. Ya. Baiknya ibu dibawa anaknya ke sarana kesehatan untuk diperiksa apakah benar terlambat bicara atau hanya ada gangguan atau hanya terlambat saja karena kurang stimulasi. Ibu boleh stimulasi di rumah selama 2 minggu. Kita lihat jika ada perkembangan, kemajuan dalam bahasanya, boleh diteruskan stimulasinya. Tapi kalau ibu tidak sudah stimulasi tapi tidak ada, kemungkinan ada yang salah. Jadi harus dibawa ke sarana kesehatan sebenarnya kalau sudah usia 2 tahun. Oke. Iya. Baik, jadi itu untuk sahabat Sonora ya, tadi Ibu Kartika yang sudah bergabung ya. Ini ada Devi, dokter, usia anaknya 9 bulan, sudah bisa berjalan dan berlari dari kecil ya, tapi sampai umur 2 tahun dia belum bisa ngomong nih. Ini sama kasusnya, kadang susah dimengerti apa yang diomongkannya. Terus apakah tumbuh kembang anak ini kurang normal? Apa dia kurang nutrisi, padahal dari kecil suka sekali minum susu tapi nggak suka sayur nih dokter. Apa ada nutrisi yang harus saya tambahkan, dokter? Terus bagaimana cara mengatasi anak yang kurang suka makan sayur tadi dan ikan ini, yang dia suka cuma nugget, telur dan tempe. Nah, gimana dengan gizinya dokter? Iya, kalau tidak makan ikan itu memang sayang ya, karena banyak banget protein dan asam lemak yang bagus untuk perkembangan otak tuh justru adanya di ikan. Jadi mungkin cara menyajikannya kali, kalau memang mau makan maunya ayam tapi tidak mau ikan, mungkin bisa ikannya difile terus digoreng dengan crispy, bisa jadi sehingga anak itu mengira itu ayam, seperti itu. Jangan, mungkin kalau dia tidak mau melihat bentuk ikan, kita rubah bentuknya, jadikan pempek misalnya ya, atau dijadikan bakso ikan atau apa. Yang penting harus masuk makanan laut bagus untuk perkembangan otak. Kemudian 2 tahun belum bisa bicara, itu tadi belum bisa bicara ini luas sekali, nanti tidak selesai kita bicara di sini. Jadi harus diperiksa ke sarana kesehatan apakah tidak mau bicaranya karena autis atau hiperaktif atau tidak bisa mendengar atau kurang stimulasi aja, kurang dirangsang, kurang diajak bicara. Biasanya tuh kalau satu rumah cuman ada mama papa sama anak tuh, mama papanya kerja, anaknya sendiri di rumah, ya siapa yang ngajarin dia ngomong, ya dia nggak mau ngomong lah ya. Beda dengan anak yang ada nenek, kakek, paman, bibi, itu belum 2 tahun cerewetnya minta ampun, beda. Jadi itu harus diperiksa, harus lebih diteliti lagi. Jadi perlu tatap khusus dengan tugas kesehatan sepertinya kalau usia 2 tahun belum bisa bicara. Terus pertanyaannya tadi apa lagi ya? Makanan yang baik tadi sudah dijelaskan ya. Tidak mau makan sayur sudah dijelaskan ya. Saya rasa cukup ya. Oke, baik. Ini juga sudah ada sahabat Sonora kembali. Oke, ini pertanyaannya cukup panjang juga ya. Ini yang jelas ini menanyakan bagaimana apakah ada vitamin ya untuk anak. Sebagai orang tua ini kadang juga dihadapkan pada kondisi yang memang harus memenuhi kebutuhan yang prioritas nih dokter. Ini gimana solusinya dokter? Jadi orang tua tuh selalu sering banget mintanya vitamin. Itu menurut saya ibunya males ya. Jadi pengen shortcut, cara cepat. Jadi jangan hanya berpatokan pada vitamin, tapi kita harus vitamin kan apa yang ada di botol itulah isinya. Jika seumur hidup dikasih, maka seumur hidup dia akan mengkonsumsi yang itu saja. Jadi vitamin pun saya sering menganjurkan diubah-ubah
ya. Yang paling penting adalah komposisi makanan yang seimbang, ya. Jadi memang nggak gampang, tidak segampang menyediakan vitamin, menyiapkan makanan yang seimbang. Tapi memang sesuatu yang gampang itu kan biasanya hasilnya juga nggak terlalu baik, ya. Pokoknya kalau usaha tidak mengkhianati hasil, ya. Jadi memang harus ibunya berusaha menyiapkan, dibuat menunya yang beraneka ragam. Dari laut, dari gunung sampai ke laut, itu semua harus ada di dalam piring. Gitu. Oke, baik, itu untuk sahabat Sonora yang bergabung, terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi sahabat Sonora, kita simak dulu info komersial berikut. Sonora FM.